الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو السميع العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat serta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha mengingatkan kita kepada kisah Ibrahim, Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim yang telah menepati janji tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Idul Adha mengingatkan kita kepada dakwah dan sikap Nabi Ibrahim alaihissalam, mengajak kaumnya untuk beribadah dan hanya berharap menyembah pada Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga ia hancurkan berhala-berhala walaupun kaumnya tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha mengingatkan kita kepada putusan Namrud yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun dengan kesabaran, tawakal yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Allah perintahkan pada api untuk menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Ya nar, huni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Idul Adha mengingatkan kita pada Ibrahim yang bermohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan, dianugerahkan anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Kemudian Allah anugerahkan seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Mereka berhijrah dari Palestina ke Mekah dengan berbekalkan sedikit air dan makanan, sehingga Siti Hajar berkata, ilaman tatrukuna ya Ibrahim, Allahu amarka bihada. Qala na'am. Qalat idzan Allah la yudayyi'una. Kepada siapa engkau titipkan dan engkau tinggalkan kami ya Ibrahim? Apakah ini perintah Allah? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini adalah perintah Allah. Lalu Siti Hajar menjawab, berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Lihat dan perhatikan bagaimana tawakal, ketauhidan yang kuat terhadap yang ada di dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah berikan kemuliaan. Allah anugerahkan air yang bersih, air yang suci, yaitu air Zam-Zam. Sampai pada masanya Ismail menjadi seorang pemuda, kemudian Allah perintahkan pada Ibrahim alaihissalam
melalui mimpinya untuk menyembelih Ismail, dan akhirnya Allah ganti dengan kibas. Dan ini kita tahu semua, masyhur ceritanya, kisahnya masyhur. Ini semua adalah rentetan ujian, cobaan yang dihadapi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Mereka hadapi dengan tawakal yang kuat, ketauhidan yang kuat, tawakal yang luar biasa, sehingga Allah berikan kemuliaan pada keluarga ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam telah melewati ujian yang berat dan cobaan yang sangat berat sekali, tapi mereka hadapi dengan kesabaran, ketauhidan. Mereka sukses menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang ada sekarang, kesabaran, ujian dan cobaan apa yang telah Allah berikan pada kita, seberat apa? Tidak seberat mereka. Apakah telah kita lakukan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya kita ragu-ragu dengan ujian yang Allah berikan kepada kita? Maka yang wajib kita lakukan sebagai seorang mukmin adalah menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita, kepada diri kita, kepada harta kita, kepada keluarga kita, dengan anggapan ini adalah ujian untuk mensucikan dan membersihkan kita dari dosa-dosa dan kesalahan. Dan Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali karena Allah cinta dan sayang terhadap hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kita ada yang diuji dengan ketaatan dan kemaksiatan. Apakah lulus atau gagal menghadapi ujian ini? Di antara kita ada yang diuji dengan bala, musibah. Apakah ia sabar dalam menghadapinya, atau cemas, atau ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala? Di antara kita ada yang diberi prestis, kemuliaan. Apakah ia gunakan untuk kepentingan manusia, atau sebaliknya? Isfa'u tu'jaru, kata Rasulullah SAW. Berilah pertolongan, maka Allah akan berikan pahala bagimu. Di antara kita ada yang dititipkan kepadanya tanggung jawab, jabatan. Apakah ia laksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka jika ia lakukan demikian, Allah akan memberikan pahala yang agung terhadap dirinya. Atau ia menyia-nyiakan hak manusia, hak orang lain dengan amanah tersebut, maka Allah akan memberikan azab yang pedih dan azab yang menghinakan dia di akhirat kelak. Di antara kita ada yang diuji dengan harta yang berlebih, bahkan berlimpah ruah, tidak terhitung jumlahnya. Apakah ia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jika ia, Allah akan memberikan keberkahan dan tumbuh kembang harta tersebut. Dan jika ia bakhil dan fikir, Allah akan binasakan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbilu 'ibadi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Dan tidaklah, kata Rasulullah, setiap harinya, setiap paginya seorang hamba Allah kecuali diturunkan kepadanya dua malaikat. Satu malaikat berkata dan berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, ya Allah, berilah pengganti terhadap harta fulan atau fulana yang telah bersedekah." Dan satunya berkata, "Ya Rabb, hancurkan harta fulan atau fulana yang kikir, yang bakhil, yang enggan untuk membantu samanya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hendaklah seorang mukmin membantu saudaranya seiman dengan niat membuat dia bergembira, sebagaimana kita bergembira saat ini. Memberi makan orang-orang yang lapar, memberi pakaian orang-orang yang tidak mempunyai pakaian, mengobati orang-orang yang sakit, mengarahkan atau memberi petunjuk pada orang-orang yang tersesat di jalan Allah, sehingga ia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya umat ini sedang diuji dengan ujian yang berat, fitnah yang sangat besar,
Semua orang, kita semua merasakan sakitnya dan susahnya. Tetapi terkadang kita lupa, kita lalai. Fitnah ini ada andil kita semua. Kena kedengkian kita, iri kita kepada saudara kita yang mempunyai jabatan, itu adalah fitnah. Menyebarkan perkataan bohong, isu-isu bohong, itu adalah fitnah. Memaki-maki saudara kita, itu adalah fitnah. Maka ikutilah apa yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan jauhi apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun." Memaki, menghina saudara seiman adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan suka menuding-nuding orang karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Jangan suka membid'ah-bid'ahkan orang, mengkafir-kafirkan Allah, kita mengkafir-kafirkan orang karena kita tidak tahu seluruh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bukan pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma." Jika salah seorang dari kamu mengatakan pada saudaranya, "Wahai kafir," maka ucapan itu akan kembali pada salah satu dari keduanya. Maka hindarilah segala sesuatu yang negatif yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, karena segala sesuatu akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala kelak. La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umri fi ma afnah. Kata Rasulullah SAW, tidak akan beranjak kaki Bani Adam pada hari akhirat nanti sampai ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia pergunakan, umurnya untuk apa ia habiskan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka cukuplah Nabi Muhammad SAW menjadi suri tauladan bagi kehidupan kita, bagi segala kehidupan, bagi seluruh segi kehidupan yang kita lalui. Pengorbanannya adalah pengorbanan yang tinggi. Kita bisa hidup sekarang karena kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengorbanan Rasulullah SAW. Beliau habiskan umurnya untuk mengajarkan agama Islam, mengantarkan syariat Islam pada kita semua. Beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah supaya kita orang-orang beriman, orang-orang mukmin merdeka, bebas dari kemaksiatan, dari kemusyrikan. Maka berjuanglah. Jika kita tidak bisa berkorban dan berkurban dengan hewan kurban, berjuanglah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan melecehkan agamamu karena jabatan yang kamu inginkan, karena harta yang kamu inginkan, karena tahta yang kamu inginkan. Karena semua yang kamu dapatkan akan sirna bersama sirnanya umurmu. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Maka marilah kita menjadi hamba Allah yang menjalankan ajaran nabinya, cinta kepada nabinya, dan bangga terhadap agama Islam yang kita anut, sehingga Allah berikan kemuliaan, keberkahan pada kita semua. Dan berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala, karena hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah saja, bukan karena riya. At-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa ajil wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalika ala jayyil ibadika wa asrafil mubarik abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan satu kebaikan walaupun kecil, sebesar zarrah, sebesar atom tidak terlihat, maka ia akan merasakan dan menerima hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa melakukan kejahatan walaupun kecil, tidak terlihat, dia juga akan melihat dan merasakan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada'na fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la musafiran illa wasaltah wa la taliban illa najahtah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la su'ubatan illa yasartah ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها الصلاة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك لما تشاء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا مبينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وجنتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.